Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinila. Saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai pembahasan materi pendidikan agama Islam, mulai dari materi pertama sampai materi yang keempat. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi manusia tersebut. Di antaranya yaitu Al-Khalifah. Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Tamkinuddin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi. Al-Amru, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-Barokat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik, dan Al-Jannah, surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali asma, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah, af'al, perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sifat sidik, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar, menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, berdakwah, mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, membersihkan dakwahnya dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Dalil yang mendukung ma'rifatullah. Dalil nakli dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli, jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil fitrah, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Figur-figur teladan dalam ma'rifatullah. Yang pertama, Rasulullah SAW, dan yang kedua, ulama amilun. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat, para rasul, dan asma dan sifat-sifat Allah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Dari ayat-ayat kauliyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan firman-Nya kepada para utusannya. Dari ayat-ayat kauniyah, kita dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa-apa yang ada di alam semesta dan juga pada diri kita. Adapun mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para rasul dan nabinya telah cukup memperkuat eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah, diantaranya al-kubru, kesombongan, az-zulmu, zalim, al-kizbu, dusta, al-fusuku, fasik, al-kufru, ingkar, al-fasadu, fasad, al-ghaflah, lengah, kasratu ma'ashi, banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyab, ragu-ragu.
Cara menuju ma'rifatullah yang pertama melalui ayat-ayat Allah, melalui ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua melalui metode Islam, yaitu dengan akal dan nakli, dengan membenarkan dan menghasilkan keimanan. Yang ketiga melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Menghalang mengenal Allah. Hal-hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah yaitu pertama, maradus syahwat. Maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Macam-macam maradus syahwat. Yang pertama ada al-fisku, kefasikan, al-kibaru, kesombongan, az-zulmun, kezaliman, al-kizbu, kedustaan, kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Macam maradus syubhat. Yang pertama az-zuhlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan al-ghaflah, kelalaian. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Allah telah ditunjukkan oleh beberapa dalil, diantaranya yang pertama ada dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Sifat fitrah adalah sifat ajasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua ada dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Yang pertama, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Yang kedua, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga, berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Lalu selanjutnya ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Yang pertama ada teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti adanya yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya, mustahil pula sesuatu ada dari ketidakadaan. Lalu ada teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Tegasnya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lalu ada dalilul nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian atas keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Lalu ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dalil-dalil tersebut jika dikaji dan dialami akan membimbing pada al-ma'rifatu bi'azamatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengokohkan sikap tauhidillah wahdah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.